selamat pagi sahabat pemasyarakatan. Halo. Apa kabar Anda hari ini? Tentunya senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali dengan Anda, dengan saya Syifa. Dan saya Tubagus Kurniawan. Tentunya dalam program Apa kabar pemasyarakatan? Syifa, apa kabar hari ini? Kabar baik dan tentunya sangat semangat dalam memberikan informasi kepada sahabat pemasyarakatan di rumah. Terus sekali dan mudah-mudahan kami berharap sahabat pemasyarakatan semua juga sehat dan siap menerima informasi terkait pemasyarakatan di seluruh Indonesia, baik dari lapas, rutan, bapas, dan juga rukbasan. Dan untuk mengetahui berita apa saja yang telah kami rangkum dalam minggu ini, tetap ikuti kami terus di Apa kabar pemasyarakatan? Ya sahabat masyarakatan, berita pertama diawali dari peresmian Gedung Balai Diklat Jawa Tengah yang diresmikan secara langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasona Laoly. Betul sekali, dan peresmian ini pun direspon dan didukung baik oleh Forkopimda, aparat penegak hukum, dan juga turut hadir Bapak Gubernur Jawa Tengah, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Ya, dalam hal ini Yasona Laoly menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam membangun sumber daya manusia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasona Laoly meresmikan 3 bangunan unit pelaksana teknis di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah pada Selasa 16 Februari 2021. Pertama, Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Semarang, dan Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Boyolali. Bersama dengan itu, Menkumham juga meresmikan Gedung Kelas Politeknik Keimigrasian, Gedung Parkir dan Kantin Kampus Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Hukum dan HAM. Dalam sambutannya, Yasona juga banyak menyinggung tentang pentingnya pendidikan dan pelatihan sebagai bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia. Menkumham juga menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan berbagai upaya guna mengembangkan kompetensi jajarannya dan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan salah satu visi Presiden yaitu pembangunan SDM. Ya bagus, saat ini Ditjenpas sedang gencar nih memberantas narkoba di dalam lapas dan rutan. Salah satunya dengan bersinergi dengan Badan Narkotika Nasional. Betul sekali Syifa, dan memang masyarakat harus banyak bekerja sama dengan pihak terkait ya. Betul sekali. Khususnya untuk memberantas narkoba. Dan di awal tahun 2021 kita berhasil menggagalkan 24 kali penyelundupan narkoba ke dalam lapas dan rutan. Dan kali ini informasi didapatkan dari Lapas Kelas 2B Slawi yang berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba sebanyak 430,6 kg sabu, dan ini pun juga hasil kerjasama dari BNN dan Bakamla. Ya, hal ini dilakukan sesuai dengan arahan Ditjenpas, yaitu 3 kunci pemasyarakatan maju. Salah satunya adalah pemberantasan narkoba. Ya, betul sekali. Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan-Baran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Hendra Eka Putra menghadiri konferensi pers hasil operasi pengungkapan kasus narkoba gabungan yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional di Gedung BNN Pusat Jakarta pada Rabu 17 Februari 2021. Hendra mengungkapkan jajaran pemasyarakatan semakin serius memberantas peredaran narkoba di tengah banyaknya modus penyeludupan ke dalam lapas dan rutan. Terbukti sejak awal tahun 2021 sebanyak 24 upaya penyeludupan telah berhasil diungkap. Seperti kali ini Lapas Kelas 2B Slawi bekerjasama dengan Badan Keamanan Laut atau Bakamla dan Badan Narkotika Nasional atau BNN berhasil mengungkap penyeludupan 436,30 kg sabu. Sinergi jajaran pemasyarakatan dengan BNN dilakukan untuk memastikan bahwa perang terhadap narkoba terus digalakan, sesuai dengan perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mewujudkan lapas dan rutan bersih dari narkoba. Kepala Badan Narkotika Nasional Petrus Golose mengapresiasi sinergi yang telah dilakukan jajaran pemasyarakatan dengan BNN dalam pengungkapan peredaran narkoba. Syifa, apa sekarang sering mendengar informasi tentang kekerasan yang katanya terjadi di dalam lapas dan juga rutan? Sering banget tuh dengan Sering hal banget itu. Dan dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan dan penyiksaan dalam lapas dan rutan, jajaran pemasyarakatan memperkuat komitmennya dengan melakukan perjanjian kerjasama bersama dengan koalisi untuk pencegahan penyiksaan. Dan koalisi ini pun juga terdiri dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, dan juga LPSK. Dengan komitmen upaya pencegahan kekerasan dan penyiksaan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara terus dilakukan jajaran pemasyarakatan.
Pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah memperkuat komitmen tersebut dengan menandatangani kerjasama dengan Koalisi untuk Pencegahan Penyiksaan atau KUPP, yang terdiri dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dan Ombudsman Republik Indonesia atau ORI, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Perjanjian tersebut telah menghasilkan rencana aksi bersama. Direktur Teknologi Informasi Kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Dodot Adi Kuswanto mengungkapkan jajaran pemasyarakatan sangat terbuka dalam proses pelaksanaan kerjasama. Sejak perjanjian kerjasama ditandatangani, KUPP telah beberapa kali mengunjungi lapas rutan untuk melakukan monitoring, antara lain Lapas Kelas 2A Bogor, Lapas Kelas 2A Salemba, Lapas Narkotika Kelas 2A Gunung Sindur, Lapas Kelas 2A Cibinong, Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat, Rutan Kelas 1 Depok, dan Rutan Kelas 2A Jakarta Timur pada Senin 15 Februari 2021. Senada dengan Dodot, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebutkan bahwa pelaksanaan kerjasama antara Ditjenpas dengan KUPP berjalan dengan sangat baik. Syifa, kali ini sepertinya warga binaan di Rutan Tanjung Pinang mendapatkan angin segar, yaitu mendapatkan asimilasi di rumah. Ya, jumlahnya pun cukup banyak ya, sebanyak 15 narapidana mendapatkan program asimilasi di rumah. Betul sekali Syifa, dan program asimilasi ini pun dikhususkan untuk warga binaan narapidana dan anak yang dikhususkan untuk berbaur dengan masyarakat sesuai dengan Permen Kumham nomor 32 tahun 2020. Sebanyak 15 orang narapidana rumah tahanan negara kelas 1 Tanjung Pinang melaksanakan program asimilasi di rumah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 Senin 8 Februari 2021. Pemberian program asimilasi tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020. Program ini diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif seperti narapidana yang telah menjalani setengah dari masa pidana dan bukan merupakan tindak pidana khusus seperti narkoba di atas 5 tahun, korupsi, teroris, pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kesusilaan terhadap anak, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Sementara itu, pelaksanaan asimilasi ini diserah terimakan langsung kepada Balai Pemasyarakatan Tanjung Pinang dan penjamin keluarga. Dalam hal ini, penjamin turut berperan untuk mengawasi dan memantau narapidana selama menjalani asimilasi di rumah. Syifa, tahun ini kembali dicanangkan tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dan kali ini informasi kita dapat dari Lapas Perempuan Semarang yang kembali melakukan inovasi dalam pembangunan zona integritas ini. Salah satunya dengan menghadirkan program Serawung, yaitu Sharing Tinimbang Suwung, yaitu dengan melakukan terapi psikologis, sharing dan caring antara warga binaan dan juga petugas. Betul, jadi ada keharmonisan antara petugas dengan warga binaan. Iya, betul sekali. Seperti apa ya Serawung di Lapas Perempuan Semarang? Betul, kita saksikan tayangan berikut ini. Lapas Perempuan Semarang kembali menghadirkan program unggulan guna meningkatkan kualitas layanan publik, yaitu Serawung atau Sharing Tinimbang Suwung. Program ini berisi tentang terapi psikologi, sharing dan caring antara warga binaan pemasyarakatan dengan petugas, penyampaian informasi tentang kehidupan penghuni, serta terapi musik dan relaksasi. Selain itu, ada berbagai door prize menarik yang dibagikan guna menjadi penyemangat bagi para warga binaan dalam mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan ini akan rutin dilaksanakan seminggu sekali setiap hari Kamis dan dipimpin langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang, Ari Tris Ohtia Sari. Door prize yang diberikan berupa voucher dari Bimker seperti salon gratis dan kopi Lopse. Selain itu, voucher juga dapat berupa perpanjangan waktu untuk kunjungan online. Hal ini dimaksudkan guna menyemangati warga binaan pemasyarakatan agar senantiasa melaksanakan hak dan juga kewajiban dengan baik di Lapas Perempuan Semarang. Nah, sahabat masyarakatan, berita terakhir datang dari Rutan Cipinang. Ada apa nih di Rutan Cipinang, Gus? Betul, Syifa, kali ini Rutan Cipinang sedang melakukan pelatihan untuk warga binaan, yaitu pembuatan tempe. Wah. Tapi ngomong-ngomong, pembuatan tempe ini dilakukan oleh warga binaan laki-laki atau perempuan ya? Nah, ini uniknya karena pembuatan tempe justru dilakukan oleh warga binaan laki-laki di Rutan Cipinang. Betul, penasaran bagaimana proses pembuatannya? Kita saksikan tayangan berikut ini.
Mendekam di dalam penjara tidak menghambat para warga binaan pemasyarakatan di Rutan Kelas 1 Cipinang untuk terus berkreativitas. Setidaknya hal itu tampak dari 4 warga binaan pemasyarakatan Rutan Kelas 1 Cipinang yang mengikuti bimbingan kegiatan atau BIM-Giat, yaitu dengan memproduksi tempe. 2 di antara warga binaan yang kreatif tersebut adalah Lido dan Asep yang divonis hukuman kurang lebih 4 tahun penjara ini sangat terampil membuat tempe. Kedua tangan mereka yang dibalut dengan plastik nampak begitu lihai mengaduk-aduk kedelai dengan campuran ragi tersebut. Kegiatan yang dilakukan Lido dan Asep ini sangat bermanfaat bagi Rutan Kelas 1 Cipinang karena hasil produksi dapat dimanfaatkan dan dimakan oleh warga binaan lainnya. Selain untuk dikonsumsi para warga binaan, tempe-tempe tersebut juga dipasarkan ke internal atau untuk para pengunjung yang datang membasuh kerabatnya pada saat kunjungan sebelum adanya pandemi. Bukan hanya Lido dan Asep, ada beberapa juga warga binaan lainnya seperti Rohim dan Wawan yang membantu dalam mengolah produksi tempe tersebut. Mereka mempunyai tugasnya masing-masing. Syifa, tidak terasa ya, kali ini kita sudah di penghujung acara dan kita sudah memberikan informasi terkait pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Tapi jangan sedih, karena di penghujung acara kita punya persembahan band dari Lapas Pemuda Tangerang. Dan untuk tetap mengupdate berita seputar pemasyarakatan di seluruh Indonesia, tetap ikuti media sosial kami di bawah ini. Dan jangan lupa terus saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti. Di sini, di hati ini, ku temukan arti kehidupan. Rasa resah yang selalu mengganggu tak ada lagi. Ku ingin hidupku berarti untuk bekal nanti di sana. Ku ingin hidupku berarti di sini, di sana. Terbatasnya ruang waktu, jangan terbuang sia-sia. Masih ada kesempatan, sudahkah kita jalani? Dan jangan kita lupa, masih ada kesempatan. Waktu juga yang kan menjawab di kehidupan abadi. Ku ingin hidupku berarti untuk bekal nanti di sana. Ku ingin hidupku di sana. Terbatasnya ruang waktu, jangan terbuang sia-sia. Selama masih ada kesempatan, sudahkah kita jalani? Dan jangan kita lupa, masih
kesempatan